Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak mau tanya kabar. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selanjutnya Pak akan memulai aktiviti. Ya. Algira, Andi, Andi, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Aprianto, Hadir Pak. Arif Cahyono, Hadir Pak. Arya Lupa, Hadir Pak. Belkis, Hadir Pak. Lima, Dewa, Erik, Dewa, Fadil, Dewa, Bicau, Bicau ada ya? Jessica, Yogi, Martel, Mona, Muhammad Alimi, Muhammad Iqbal, Hadir Pak. Olip, Daud Yaditya, Rizka, Robi, Randy, Saul, Hadir Pak. Selvi, Hadir Pak. Roliki, Hadir Pak. Tuti, Hadir Pak. Rika, Yuda, Hadir Pak. baik, cuma 2 orang yang jawab ya. Sebelum kita mulai, lebih baiknya Bapak minta video motivasi ya, supaya kalian semangat untuk belajar. Dan kita nonton dulu ya video motivasi agar kalian lebih semangat untuk belajar.
Oke, dari video tadi dapat disimpulkan apa di sini? Apa? Dapat kalian simpulkan apa di sini? Dari video ini. Apa? Adil. Apa kesimpulan dari video ini? Kita tidak boleh menunda kerja dan juga kita tidak boleh meremehkan segala hal yang akan berdampak pada kehidupan kita di masa depan. Yang lain? Sudah? Jadi intinya kita jangan sampai bermalas-malasan, jangan menunda pekerjaan, nantinya akan berdampak di masa depan kalian. Oke ya. Selanjutnya kita mulai ke sebelum masuk materi, Pak ingin menanyakan materi yang minggu kemarin. Ya. Salah satunya sebutkan alur proses pemrograman. Ada yang tahu? Silakan. Silakan beri tangan. Input, proses, output. Input, proses, output. Input, proses, dan output. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Ya, jadi alur proses pemrograman itu adalah input, output, input, proses, output. Nah, dia kita input dulu, terus diproses, baru keluar output hasilnya ya. Nah, itu ya. Selanjutnya itu silakan kita masuk materi. Oke, kita belajar materinya coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Itu kelas 11 ya. MD. Oke, silakan next. Tujuan pembelajaran ya. Menjelaskan perbedaan AI, ML, dan DR. Dua, mengidentifikasi penerapan AI. Membuat chatbot sederhana menggunakan program bahasa pemrograman yang Python. Yang keempat, mengembangkan chatbot dengan aturan tambahan. Jadi, nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan otomatis. Ya. Yang pertama itu, menurut kalian mengapa manusia perlu belajar coding? Padahal juga ada banyak aplikasi yang siap. Coba siapa yang mau? Coba, silakan Pak. Aplikasi hanyalah hasil akhir. Dalam coding kita memahami logika di balik teknologi, bukan sekadar menjadi pengguna pasif. Aplikasi apa? Aplikasi? Ya, lanjut. Aplikasi ia pakai untuk melakukan dengan coding. Kita bisa membuat kebutuhan kita sendiri. Aplikasi yang coding sesuai kebutuhan ya, yang membuat sesuai kebutuhan kita ya. Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan antara kecerdasan manusia
manusia dengan kecerdasan buatan. Silakan Yuda. Perbedaan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan AI. Kecerdasan manusia mampu berpikir kreatif dan menghasilkan ide baru, bisa merasakan emosi, empati, dan intuisi. Lanjut, ada yang lain? Berapa? Kebebasan buatan AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang tidak punya emosi ataupun intuisi, hanya logika peta. Ya. Kecerdasan buatan itu tidak punya emosi ya, beda dengan kecerdasan manusia. Menurut kalian apalah kecerdasan manusia atau kecerdasan buatan? Ya. Jadi kecerdasan buatan itu masih ada kelemahan dan kekurangan. Lanjut. Coding ya. Apa itu coding? Coding itu adalah proses jadi ya, coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menyalurkan perintah pada komputer. Dua itu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat program. Ya. Salah satunya Python, dua Java, C++, selanjutnya JavaScript. Contohnya apa? Contohnya membuat program kalkulator sederhana. Nah, nanti kita dipraktekkan. Pernah kalian melihat coding? Pernah melihat coding? Pernah belajar coding? Belum? Pernah akan buka WA? Pernah buka YouTube? WA, YouTube itu terdiri dari barisan coding. Pada kali coding, sama jalan yang sekarang membaca, ya. Ada perintah-perintah, ada mengirim pesan itu, sebenarnya ada coding. Lanjut. Manfaat coding ya, salah satunya membuat aplikasi dan website. Ada aplikasi seperti WA, aplikasi ya, ada aplikasi ya. Mungkin ada juga codingnya, ya. Game ada codingnya. Yang kedua itu mengoptimalisasi pekerjaan. Yang ketiga melatih logika dan problem solving. Yang keempat menjadi dasar pengembangan kecerdasan. Lanjut. Nah, selanjutnya itu pengertian kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kalau AI, artificial intelligence. Kalau Indonesia sudah KA disebutnya, karena sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian sudah belajar coding, AI artinya disebut KA nanti, ya. Kecerdasan artifisial, karena sudah masuk kamus besar di Indonesia. Yang lagi bacanya AI, artificial intelligence. Ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Contohnya yang kedua, AI dapat diprogram agar komputer mengenali suara. Pernah kalian menggunakan aplikasi AI? Yang kedua itu mengenali gambar, menganalisa data. Lanjut. Contoh penerapan AI. Contoh penerapan AI itu adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Itu AI. Google Assistant. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Google Map itu AI ya? Hah? Google Map itu AI? Ya, AI.
chatbot layanan pelanggan. Misalnya kamu ada layanan internet yang connect pakai layanan chatbot, ada PA misalnya, ada layanan chatbot. Ya. Lanjut, hubungan coding dan AI, ya. Hubungan coding dan AI. AI tidak dapat berjalan tanpa coding. Terus coding adalah bahasa Komunikasi dengan komputer. AI dibangun dengan bahasa data. Jadi AI itu tanpa data dia tidak akan bisa apa yang kamu minta dia tidak akan bisa menjawab. Pasti maaf saya tidak dapat menjawab pertanyaan kamu, gitu kan? Biasanya Google Assistant tuh, benar nggak? Oke, lanjut. Lewat. Next. Nah, kesimpulan coding adalah keterampilan bahasa daerah. AI adalah penerapan Bagian dari coding yang memiliki kecerdasan manusia. juga. Dengan menguasai coding, kita bisa berkontribusi dalam pengembangan AI. Oke, itu ya. Kilas materi coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya sebelum kita tugas kelompok, kita nonton dulu video melakukan ice breaking dulu, ice breaking biar belajarnya tambah semangat. Saya ice breaking dulu ya biar semangat. Jadi di sini kita breakingnya tebak warna ya. Breakingnya tebak warna ya. Oke ya, kita breakingnya tebak warna ya. Nanti silakan di tebak warnanya ya. Oke, kita mulai. Merah.
kita lanjut ke diskusi tentang kelompok. Kita lanjut diskusi, silakan bentuk kelompok sesuai yang sudah Pak bagi ya. Silakan sudah bentuk kelompok. Oke, kelompok sudah terbentuk. Nah, sekarang Pak kasih KKID ya, lembar kerja siswa. Tadi ya. Silakan kami kerjakan. Oke ya, sebelum kita punya kelompok, Pak mungkin akan mempraktekkan dulu ya, mengkombinasikan antara coding dengan AI ya. Nanti setelah itu baru kalian praktekkan ya. Kalian kerja kelompok, kerjakan nanti setelah itu kalian presentasi ya kita. Oke, kita akan kombinasikan AI dengan
kita ketikkan di sini ya, AI-nya, contoh AI-nya ChatGPT ya, ChatGPT ya. ChatGPT. Ini adalah salah satu contoh AI ya. AI banyak ya. AI itu contohnya ChatGPT, AI Gemini, dan yang lain ya. Sekarang WA sudah ada apa namanya? WA, WA. Nah, Meta AI. Nah, itu ChatGPT AI, kecerdasan artifisial itu. Nah, untuk menguji program yang kita akan buat tadi misalnya dari AI tadi, kita mengujinya melalui Google Colab. Kita menguji script program yang kita buat. Nah, ini AI ya, ini ChatGPT-nya ya. Ini adalah Google Colab. Google Colab. Google Colab ini aplikasi khusus untuk menguji script program. Bisa bahasa Python, bisa bahasa Java, bisa bahasa program. Nah, ini Google Colab ya. Google Colab ini akan menguji program yang kita buat. Kita akan membuat program sederhana dari melalui ChatGPT. Misalnya kita chatbot tadi maksudnya ya. Chatbot itu sama dengan perintah. Kita ketikkan perintahnya, kita mau apa? Ya. Kita ketikkan perintahnya kita mau buat apa? Ya, jadi nanti akan dibuatkan oleh AI atau ChatGPT ya. Buatkan misalnya, ya buatkan saya program menghitung apa ya? Menghitung angka, menghitung nilai rata-rata misalnya. Menghitung nilai rata-rata. Saya akan membuatnya kita create program AI. Nah, ini keluar ya program yang kita minta tadi. Salah satu contohnya. Kalau zaman dulu belajar program itu harus diketik satu-satu nih, ya harus diketik satu-satu perintah-perintah itu, ya. Tapi kalau sekarang kita kombinasikan belajarnya melalui AI ya. Jadi tinggal ketikkan perintah tadi, buatkan saya program sederhana. Jadi langsung dia keluar ya.
Ini ada salin kode. Kita buka Google Colab, nah, dari salin ya kode ini. Ya bayangkan kalau zaman dulu belajar program itu harus ketik sesuatu. Kita ini program input jumlah menghitung ini. Nah bahasa programnya Python, ini Python. Bahasa programnya Python. Jadi kita langsung ini ya. Ini Google Colab. Google Colab ya. Coba kita masukkan kode tadi. Ini ya. Pak bagikan sebelum Pak nunggu Pak jelaskan dulu ya cara kerja KBT-nya ya. Ini adalah KBT ya, gambar kerja konsep tadi ya. Kegiatan pertama itu konsep AI. Nanti kalian tulis jawabannya di kertas kosong di Pak ya. Yang kedua itu sebutkan 3 contoh penerapan AI. Nanti ditulis juga. Kegiatan kedua itu praktek coding. Nanti tentukan coding yang akan paling kuat ya. Codingnya yang kedua itu pasnya tambahkan minimal aturan baru ya. Yang ketiga sesi refleksi, setelah itu refleksi. Yang kegiatan ketiga ya refleksi. Yang keduanya untuk meningkatkan support yang lebih besar. Apalagi berkelompok di pada kelompok. Jawab di belakang ini. Jawaban. Ini berarti untuk kegiatan pertama. Jawab di belakang ya. Kira-kira mengerti tak? Mengerti tak? Hah? Nanti Pak Nanti ya materi. Pak jelaskan lagi ya. Pak jelaskan cara kerja elektroniknya. Nah, ini tadi yang coding tadi ya. Coding tadi kita pastikan dari kanan boleh tempel, ditempel atau disalin. Ini Pak Salin itu bukan. Membuat program
pertama dulu. Bagian pertama. Kita akan diskusi dengan kelompoknya. Kita akan kerjakan kelompok yang sama. Bisa kalian mengerjakan itu menggunakan AI ya pertanyaannya, kan? Bisa kan? Bisa kerjakan pakai AI. Laptopnya mana ini? Kan dijawab pertanyaan itu bisa menggunakan AI, ya? Kalian manfaatkan AI, ya? Ya, itu kan pertanyaan bagian pertama. Selanjutnya yang kegiatan kedua itu praktek coding ya. Seperti yang tadi, kalian buka Google Colab, terus buka ChatGPT, buatkan program yang sudah Pabagi. Kemarin kan ada Pabagi. Pabagi. Mana? Programnya sudah dapat. Yang nomor 1 sudah jawab, ditulis tuh pertanyaannya. Itu apa tuh perbedaan? Tinggal jawab dari langsungnya. Kalian manfaatkan ya fitur AI-nya ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah ini ya KBT tadi ya. Kegiatan pertama itu jelaskan perbedaan AI, ML, DL itu deep learning ya, pembelajaran dalam. Yang kedua sebutkan 3 contoh penerapan AI. Yang kegiatan kedua kita belajar coding ya. Belajar coding. Kalian buka di laptop kalian itu Google Colab dengan ChatGPT ya. Terus tambahkan perintah atau prompt ya, perintah atau prompt ke ChatGPT bagaimana cara membuat program kalian menghitung, program pengulangan, program apa? Menghitung pengulangan, kalkulator sederhana kan? Silakan coba ini ya, ketika Pak buat ini ya program menghitung, menghitung. Buatkan saya ketik ya contohnya yang kegiatan kedua. Buatkan saya program menghitung jumlah. Dia akan keluar perintahnya programnya. Nah, lanjut running kode. Terus buka Google Colab ya, Google Colab ya. Pastikan di sini. Pastikan klik kanan tidak tahu. Tempel kalau tahu. Nanti ya pakai kontrol P, kontrol penyataan. Ini programnya yang dibuat yang padanya membuat program untuk menghitung jumlah angka. Jalankan di sini. Ini jalankan programnya.
Kelompok 1 kemarin buat apa coba? Programnya. Ada kan Pak? Ada. Kelompok 1 apa? Mulai programnya. Kelompok 1 itu membuat program input dan output ya. Kelompok 1 ketikkan dulu di ChatGPT ya perintahnya itu. Nah, ChatGPT mana? Kelompok 2 itu program penjumlahan. Nah, untuk kelompok 2 ya. ChatGPT-nya ketikkan ya, buatkan saya program input dan output. Yang ketiga kelompoknya program cek bilangan ganjil genap. Kelompok 3. Kelompok 4 buat program perulangan, perulangan atau looping. Yang kelompok 5 itu buat program kalkulator sederhana. Nah itu sudah kan, sudah dapat programnya. Kita buka Google Colab, kode, masukkan ini. Kopi kalian sudah di dalam. Nah, tinggal jalankan dulu. Jalankan dulu baru disimpan. Nah itu loh, silakan masukkan angka, biasanya angka berapa? Nama Anda, masukkan nama. So, perintahnya sudah jalan. 5, entar. Selanjutnya umur. Sudah jadi kan program. Nah, umur saya 16 tahun. Sudah itu sudah selesai programnya. Jadi sudah. Selanjutnya kelompok lain sudah bisa. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 itu buat program apa ya? Jumlah. Coba buka Google Colab terus ChatGPT. Google Colab dan ChatGPT. Apa? Buatkan saya program. Itu prom namanya. Prom itu adalah perintah. Buatkan saya program apa? Bukan apa itu? Nomor 2 ya. Program penjumlahan. Nah. Nanti setelah dapat kita presentasi kayak per kelompok. Oke. Silakan saling. Saling kontennya buka Google Colab. Nah, Google Colab lihat kode. Nah, kode pastikan satu.
collab, Google Collab. ChatGPT sudah. Itu sudah tadi, itu sudah jalan ceritanya, jalan. Jadi presentasinya hasilnya, hasil dari buat programnya kita kasihkan. Ini harus begini nanti, hasilnya. Buatkan saya perintahnya, buatkan saya program sederhana. Saya program sederhana, program buatkan saya perintah program kalkulator. Ya, itu perintahnya ya, ada prompt. Kalkulator sederhana Wah, bisa udah banget itu. Kalau dia ada error pasti ada salah ya. Hasil programnya dituliskan di jawaban ya. Hasil programnya dituliskan di jawaban. Nah, kegiatan kedua ya, hasil programnya dituliskan kegiatan di hasil jawaban, di kertas jawaban ya. Hasil program. Mana ini? Oh, bukan nomor aku. Passwordnya. Email siapa yang kita? Email Laura. Apa? Enggak keluar. Pakai email dulu siapa? Nanti saya ingat email kalian. Emailku email bapak. Ini Indah. Indah itu apa programnya? Coba nyalakan. Nyalakan di bulan bola. Bulan bola ini tidak. Oh tidak bisa loh. Hasil programnya ditulis di lembar jawaban ya. Hasil program.
Sudah ada yang lompatnya siap, lanjut silakan Pak. Ini pertanyaan. Apa? Silakan. Silakan apa? Sampai kamu masukkan angka 870. Ulang lagi ya. Kalau nak perintah lagi, rang lagi ya, derah yang warna bulat itu. Masukkan angka 800. Nah, 800 ya, salah. Nah, itu ya. Sudah dapat ya? Apa? Masukkan nama Anda. Nama saya Lima dan saya berumur 11 tahun. Sudah siap kelompok 1 maju. Silakan maju ya, kita presentasi. Presentasikan hasil dari diskusi dari hasil program yang dibuat. Kan ada gunanya apa? ChatGPT kan, kalau gunanya itu bisa jawab, bisa bantu jawab, bisa dijawab kalau pertanyaan. Ayo kelompok mana yang sudah siap, silakan maju. Apa? Nah itu kan program apa nih? Program penyimbangan 2 angka. Masukkan angka pertama, angka berapa? 10 betul. Nah, 10. Angka kedua 15 ya. Nah, berapa? Hasilnya berapa ini? 25. Kan 15 tambah 10 berapa? Nah itu benar nggak? Nah itu hasilnya. Ya programnya ditulis juga di silakan kelompok berapa yang maju? Waktu kita tinggal waktu kita singkat, ayo silakan maju kelompoknya siap kita. Silakan maju. Ini apa? Ada. Nanti
programnya kayak hasilnya ya. Buat program ya. Iya. Pak, hasilnya bedanya ada di Iya. Pak. Kan sudah benar, sudah pas sudah. Oke, silakan maju nomor 1. Ayo waktu kita sudah mepet. Apa? Bedanya ini. Programnya kan apa yang diminta itu? Nomor 1, nomor 4. Buat apa tadi ya? Program perulangan. Buatkan saya program perulangan sederhana. Looping. Ayo kelompok 1 lagi. Di situ ada apa? Tinggal kelompokkan ini kan. Tinggal letak. Kelompok 1, silakan presentasikan hasil program yang didapat. Oke, silakan. Kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan ya. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil program yang kalian buat. Kelompok 1 silakan berangkat, kenalkan diri. Ya, kelompok 1 silakan. Ya sudah dapat, bisa. Kelompok 4 sudah belum? Ya. Mana kelompok 4? Sudah belum? Tapi dulu kodenya mana? Itu kan pas kan? Kontrol P kan? Kontrol P kan? Jalan kan? Mana ada semua? Bukannya itu boleh ini. Video dia tadi ya, kita lihat apa? Perulangan sudah langsung keluar. Ini hasilnya perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, program perulangan namanya. Ayo, nomor 1 silakan. Nah. Ayo, waktu bisa mepet. Nomor 2.
siap? Nomor 3 ya, maaf ya, sorry. Ya, oke, nomor 3 ya. Nomor 3 akan membuat program cek bilang ganti dan genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Solihin Fadli dan rekan saya Bertis Melani, Arya Ulfa, Rizka Amanda, dan Fadir Renaldo. Kami memiliki judul program cek bilangan ganjil atau genap. Kegiatan 1. Konsep AI. Jelaskan perbedaan AI, MI, Langsung ke AI. programnya ya, langsung ke programnya. Kita langsung masuk ke program. Ya. Jadi yang paminta itu kan kombinasi antara AI dengan program. Coba, silakan. Coba dijelaskan itu apa ya? Berikut adalah program sederhana untuk mengecek bilangan ganjil atau genap dalam beberapa bahasa pemrograman. Kamu bisa pilih sesuai kebutuhan. Bahasa pemrogramannya Python ya. Itu programnya apa ya? Program cek bilangan ganjil. Nah, ayo silakan buka roller. Itu deh, stop dulu jalan. Pengatang stop dulu yang besar. Oke, itu ya. Coba dijelaskan, Pak. Kita telah masuk ke programan ganjil atau genap. Kita jalankan, kemudian masukkan angka. Kita memasukkan angka genap, yakni angka 2. Maka yang keluar adalah 2 adalah bilangan genap. Yang ini bisa disebutkan sebagai chatbot secara sederhana. Lanjut, satu lagi bisa ya? Bisa. Masukkan angka ganjil 1. Misalnya paminta angka berarti sama satu. Jadi bisa nggak? Bisa. Berarti 281 itu angka apa? Hah? Itu ya. Salah satu contoh program sederhana bilangan ganjil dan genap. Oke. Silakan. Buka pertanyaan. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan kalau ada mau bertanya. Ada? Tidak ada. Tidak ada, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih karena telah mendengarkan dan melihat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya salah satu contoh program sederhana menghitung nilai ganjil dan selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 silakan.
pertama di sini saya mencari apa itu? mencari pemrograman ya input dan output Di mana itu? di ChatGPT. Itu ada Python, ada Java, pilih yang mana coba? Ada program ini Python, ada Java. Kemudian di sini sudah muncul, habis itu disalin, Harusnya berapa? selanjutnya di Google Colab. Di sini silakan tempel pemrograman tadi ya, atau script tadi. Itu untuk masuknya di mana? Google gitu ya. Kliknya di mana dulu? Dulu Di sini. di Google. Coba ditutup dulu. Nah, apa yang dimasukkan? Apa? Hasilnya apa coba? Hasilnya apa coba? Algoritma Anda adalah 16 tahun. Jadi programnya itu apa lagi judulnya? Input dan output. Input dan output. Berarti programnya input, misalnya input nama 5, umurnya berapa? 16 tahun. Outputnya? Algoritma Anda adalah 16 tahun. Outputnya bahwa ini apa? Kalau 5 ya. Umur saya adalah 16 tahun. Coba silakan membuka pertanyaan kalau kawan-kawan mau tanya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Yang pakai kawannya tanya ngadep ke depan, jadi kelihatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, baiklah akan kami sekian hasil dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Maju, maju Pak, biar kelihatan. Ini apa itu? Yang mana siap silakan. Kelompok 2, di depan nih. Di depan ya. Ayo maju Pak, maju di depan depan. Ayo waktu kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang program penjumlahan. Di sini kita akan salin kode. Lalu buka Google Drive. Lalu kita Klik yang itu segitiga di atas tuh. Klik jalan ke program. Nah, jalan masukkan apa angka. masukkan angka 10. Kemudian masukkan angka 15 dan hasil penjumlahannya 25.0. Titik 0. Ini program apa itu? Program penjumlahan 2 angka. Penjumlahan dua Angka. Jalan buka petanya. Baiklah, jika ada yang mau bertanya, silakan. Yuk, silakan mau bertanya. Lampu lain. Jika tidak ada, akan kami tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Jalan program. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan program pengulangan. Perkenalkan, nama saya Sally Aulia. Perkenalkan, nama saya Desya Suci. Perkenalkan, nama saya Solemba Sinusukan. Kenalkan, nama saya Yuda Oktadiani. Ini kita akan menemukan programnya.
Jika sudah muncul, kita copy kodenya. Kita tempel. Ini hasilnya. Ini apa? Ulangannya kau berapa? Perhitungan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu ya, program pengulangannya itu seperti itu ya. Angka 1 sampai kan yang diminta perintah itu 1 sampai 6. Berarti yang keluar 1 sampai 5 adalah program pengulangan. Oke, kalau tanya sekarang. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan jawab. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, kami presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti lagi apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mat Domana. Saya Olive. Saya mengenal kita dari. Kami di sini membuat program kalkulator sederhana. Di sini kami mengambil coding dari ChatGPT. Jika sudah muncul, kita akan coding. Lalu ke Google Colab. Klik kode dan masukkan kode tadi yang sudah disalin. Dan sudah menunggu seperti ini. Tanya apa nanti? Sebenarnya kita bisa memasukkan pilihan seperti menambah, kurang, kali, dan bagi. Ini kita mencoba untuk mengurangkan.
kita mengkurangkan angka 125 dikurang 5 dan hasilnya 120. Sekian presentasi dari kami buka ruang tanya jawab. Silakan. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program masing-masing ya. Sebelum penutup, Pak ingin meminta refleksi dari salah satu dari kalian. Silakan. Tahu. Silakan ke depan apa? Lanjut. Tahu enggak? Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Refleksi pelajaran kita hari ini, saya memahami pentingnya audit sebagai dasar dalam teknologi digital. Saya juga mengetahui pengertian kecerdasan artifisial AI dan penerapannya. Lanjut. Ya. Jadi intinya dengan AI belajar coding itu lebih mudah. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini Pak Andri kata dengan kurang mohon maaf kalau ada salah kata. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus silakan ini doa. Teman-teman, kita baca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Pak, selesai. Siap, gerak. Beri salam.